Halo sobat horor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Apit Nurholik Channel. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah pengalaman horor yang tak kalah seru. Dijamin akan membuat sobat horor semua merinding. Jadi kisahnya kali ini menceritakan seorang mahasiswa asal Malang, sebut saja namanya Roni. Dia adalah seorang mahasiswa yang sedang kuliah di Bandung. Jadi si Roni ini di Bandung tinggalnya ngekos, dan dia mengalami kejadian horor di kosannya, diganggu oleh sosok kuntilanak. Penasaran bagaimana kisah ceritanya? Simak videonya setelah yang satu ini. Welcome. Jadi si Roni ini adalah seorang mahasiswa asal Malang yang sedang kuliah di Bandung. Roni tinggal sendiri di Bandung. Roni tinggal di kosan yang cukup mewah karena cuman dia penghuni kosan yang memakai motor. Teman kos yang lainnya adalah mahasiswa bermobil. Dan kalau dari luar, kosan itu tidak terlihat seperti kosan, tapi nampak seperti rumah besar dengan model Mediterania dengan pilar-pilar jendela tua. Roni senang tinggal di situ karena kamarnya bagus, cat putih dan lantai kayu yang dingin menyerap panas. Kamar mandi yang luas dan sebuah jam dinding tua. Malam itu Roni tidak bisa tidur saat arah jam menunjukkan angka 2 di jam dinding kamarnya. Dia masih memegang stick konsol game di dalam kamar, berpetualang di game 3 dimensi saat dia merasakan suasana kamarnya berubah. Udara kamar tiba-tiba menjadi lebih dingin. Awalnya Roni tidak menghiraukan hal itu, tetapi suasana kamarnya semakin lama semakin dingin dan dia mulai merasa kedinginan. Akhirnya dia bangkit dari karpet bulu di kamarnya, berdiri ke meja yang berada di sudut kamar. Dari atas meja dia mengambil remote AC dan melihat angka 18 derajat Celcius. Sore tadi Roni lihat 22 derajat Celcius. Dia menaruh remote itu kembali. Kakinya melangkahkan ke meja yang lain dan segelas air putih Roni minum. Sebelum akhirnya dia kembali ke karpet berbulu dan meneruskan petualangannya. Dan mana stick konsolnya? Stick game yang dia taruh di atas karpet itu berpindah tempat sedikit lebih jauh dan hampir mendekati televisi. Roni mengerutkan dahi. Perasaan tadi dia taruh stick di sini, kenapa bisa pindah sendiri? Mungkin dia memang tidak sadar kalau dia menaruhnya di sana. Matanya masih terbuka lebar, mengatur sang jagoan di layar kaca besarnya. Tiba-tiba lampu di kamar mati hidup. Roni terdiam. Dia hanya melihat ke arah lampu sebentar sampai gangguan berikutnya datang lagi. Kali ini gangguannya itu lebih ekstrim. Dalam keheningan malam di kosannya itu, tiba-tiba saja Roni mendengarkan ketukan keras dari arah pintu. "Siapa ya?" kata Roni saat dia lihat ke depan.
tidak ada siapa-siapa di pintu. Roni pun diam. Dia menekan tombol pause pada stick game dan terdengar kembali ketukan pintu itu. Lalu dia berdiri untuk kedua kalinya dari karpet itu. Roni berjalan ke arah pintu dan cepat membuka pintu kamar. Ketika dia membuka pintu kamar, tidak ada siapa-siapa di luar. Keringat dingin mulai keluar. Lorong di depan kamarnya gelap dan sepi. Saat kaki melangkah keluar kamar, pandangan Roni diarahkan ke arah bawah kamarnya, dan itu adalah lobi tengah kosan. Lalu dia menutup pintu. Roni duduk dan bermain lagi. Lalu lambat-lambat dia mendengar seorang sedang bersenandung. Suaranya kecil, tidak terlalu jelas. Kali ini Roni mulai sedikit ketakutan karena suara senandung itu adalah senandung seorang wanita. Tapi kan di kosan ini semuanya laki-laki. Suara senandungnya itu aneh, seperti nyanyian Sunda, dan suaranya bukan seperti suara manusia pada umumnya. Suaranya fals dan parau. Mulai jelas mendengar nyanyian itu. Senandung itu terus dinyanyikan berulang-ulang. Dia mulai penasaran, dan Roni pun berdiri lalu mulai mencari asal suara itu. Ternyata dari jendela. Roni menghampiri jendela kamar, membuka gorden sedikit dan mengintip keluar kamar. Namun tidak ada siapa-siapa. Di halaman depan kamar, nyanyian itu terdengar lagi. Roni semakin menajamkan telinganya. Dia celingak-celinguk mencari asal suara itu. Dan makhluk apa itu? Roni memandang kaget ke arah tempat tidurnya. Ada seorang perempuan tengah duduk di atas kasurnya. Ada seorang perempuan, tapi dari mana masuknya? Perempuan itu posisinya duduk membelakangi Roni. Perempuan itu terus menyanyikan lagu itu sambil tertawa cekikikan, dan Roni memberanikan diri mendekati perempuan itu. Perlahan-lahan Roni menjulurkan tangannya dan mengumpulkan sekuat tenaga untuk menyentuh perempuan itu. Tiba-tiba perempuan itu memutar kepalanya, dan sekarang perempuan itu bertatapan dengan Roni dengan kepalanya yang berputar 180 derajat ke arah belakang. Perempuan aneh dan pucat itu cekikikan tidak jelas. Roni benar-benar panik. Dia langsung menutup wajahnya sambil berteriak. Tiba-tiba suasana mendadak sepi. Roni menengadahkan kepalanya, dan perempuan itu sudah hilang dari hadapannya. Roni tidak pernah menceritakan tentang pengalaman itu pada orang di kosan. Cukup dia saja yang tahu. Hingga terakhir Roni tahu kalau perempuan itu adalah kuntilanak penunggu pohon yang ada di halaman depan kosannya. Konon kuntilanak itu sudah ada ketika lahan masih kosong di dekat kosannya. Tapi karena lahan itu sekarang dijadikan bangunan, kuntilanak itu pindah ke pohon yang ada di depan kosannya. Oke, demikianlah kisah cerita horor kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika sobat horor ada yang mempunyai pengalaman horor dan ingin kisahnya diceritakan di sini, kalian bisa kirim cerita kalian lewat email yang ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya dengan cerita yang berbeda dan seru. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.